Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Awalia, kelompok 7. Di sini saya akan membahas pengertian ajaran Shintoisme dan sejarah ajaran Shintoisme. Yang pertama itu terkait dengan pengertiannya. Nah, Shinto ini adalah kata majemuk dari kata Shin dan To. Arti kata Shin ini adalah roh dan To itu adalah jalan. Nah, jadi Shinto ini mempunyai arti jalannya ruh. Nah, baik roh-roh orang yang telah meninggal maupun roh-roh orang yang telah meninggalkan langit dan bumi. Nah, sedangkan kata To berdekatan dengan kata Tao dalam Taoisme yang berarti jalannya dewa atau jalannya bumi dan langit. Sedangkan kembali lagi kita kata Shin atau Sen identik dengan kata Yin dalam Taoisme yang berarti gelap, basah, negatif dan lain sebagainya. Nah, jadi dapat kita pahami bahwa ajaran Shinto ini adalah merupakan kepercayaan asli masyarakat Jepang yang artinya itu adalah seperti jalan dewa. Nah, itu merupakan kepercayaan orang Jepang. Nah, kembali lagi saya ulangi bahwa Shinto ini merupakan kepercayaan asli masyarakat Jepang yang tumbuh secara alami dan telah menyatu ke dalam budaya mereka. Nah, sedangkan Shinto ini diyakini lebih dari sekedar agama, melainkan gabungan antara sikap, gagasan, dan cara melakukan sesuatu yang telah menjadi bagian integral dari cara hidup orang Jepang. Nah, sedangkan asal-usul ajaran Shinto ini atau Shintoisme ini adalah munculnya berjalan secara beriringan dengan latar belakang sejarah munculnya negara dan bangsa Jepang. Hal tersebut didasarkan atas penemuan benda-benda kuno dan legenda kuno. Nah, pada awalnya masyarakat Jepang ini tidak menyebutkan bahwa kepercayaan mereka dengan sebutan Shinto sebagaimana yang dikenal saat ini. Tetapi dengan berjalannya seiring waktu, mereka mempercayai bahwa benda-benda kuno tersebut memiliki hubungan dengan dewa atau apapun. Nah, jadi mereka itu mempercayai bahwa benda-benda kuno itu yaitu tempat atau sejenisnya, tempat kayak ada ruh atau apa. Jadi mereka mempercayai bahwa benda-benda kuno itu dipercaya mereka sebagai sebagai awal mulanya ada agama tersebut. Seperti itu mungkin sejarahnya. Nah, sekian dan terima kasih pemaparan materi terkait dengan pengertian dan sejarah Shintoisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Yasin. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi selanjutnya, yakni ajaran Shinto. Shinto pada dasarnya tidak memiliki kitab suci seperti yang ditemukan di agama-agama lain. Misalnya Islam yang memiliki kitab suci Al-Quran dan juga Kristen yang memiliki kitab suci Injil. Shinto hanya memiliki beberapa catatan kuno yang dianggap berwibawa dan memberikan dasar historis dan spiritual. Ada dua kitab utama yang tertua disusun 10 abad sepeninggal Jimmu Tenno 660 sebelum Masehi. Pertama yaitu Kojiki atau catatan sejarah kuno, merupakan catatan sejarah Jepang tertua yang disusun oleh tatanan kekaisaran pada tahun 712 sebelum Masehi yang menguraikan tentang alam kayangan, tempat kehidupan para dewa, dewi sampai kepada Amaterasu, Omikami atau dewa matahari, Tsukiyomi atau dewa bulan yang diangkat menguasai langit, dan putranya Jimmu Tenno yang diangkat menguasai tanah yang indah dan subur atau Jepang di bumi. Juga silsilah keturunan kaisar Jepang dan riwayat hidup orang Jepang. Kedua yaitu Nihongi atau Nihon Shoki atau kronik Jepang yang muncul 8 tahun kemudian setelah Kojiki. Nihongi lebih rinci daripada Kojiki karena beberapa mitologi atau versi disajikan dalam bentuk beberapa kejadian dan memiliki nilai khusus yang kurang dimiliki oleh Kojiki. Kedua kitab tersebut menggambarkan dua buah pemikiran keagamaan yang sangat penting. Pertama, asal-usul kedewaan atau semidewa, Jepang dan rakyatnya. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan kami atau dewa yang berkaitan dengan negeri dan orang-orang Jepang.
Selain kedua kitab tersebut, ada juga kitab Yengishiki dan Mayoshiu yang berisikan doa-doa keagamaan yang dibutuhkan dalam upacara-upacara keagamaan, kisah-kisah legendaris, nyanyian-nyanyian kepahlawanan, beserta sajak-sajak tentang asal-usul kedewaan, asal-usul kepulauan Jepang, dan kerajaan Jepang. Ragam hal-hal kisah yang berkaitan tentang kehidupan para dewa, dewi dalam kayangan di langit, tulisan dari kitab yang dimiliki Shinto tidak ada satupun yang dianggap sebagai tulisan suci sebagaimana kitab suci Al-Quran yang digunakan dalam agama Islam dan Injil yang digunakan dalam agama Nasrani. Catatan sejarah tersebut digunakan selain untuk kepentingan politik atau dinasti orang Jepang, juga untuk mewujudkan bentuk kuno iman kepada kami atau dewa. Meskipun Shinto tidak memiliki kitab yang disucikan, namun kitab Nihongi dan Kojiki merupakan sumber utama pemikiran keagamaan yang terdapat dalam kepercayaan Shinto sejak dahulu hingga sekarang. Ada pelajaran Shinto mengenai Tuhan, manusia, dan alam, yaitu ajaran tentang Tuhan. Shinto bukanlah suatu kepercayaan yang hanya memiliki satu objek Tuhan yang harus disembah, melainkan Tuhan atau yang disebut dengan kami diyakini berada di setiap makhluk hidup yang bernyawa ataupun makhluk yang tidak bernyawa. Sehingga banyak sekali dewa-dewa dalam agama Shinto yang merupakan manifestasi dari kekuatan kami atau dewa tersebut. Menurut orang yang menganut agama monoteisme, kepercayaan kepada kekuatan gaib di luar kekuatan Tuhan sebagai bentuk keagamaan dianggap bertentangan karena hanya Tuhanlah yang memiliki kekuasaan dan kekuatan yang mutlak. Tetapi sebaliknya, bagi orang Jepang, mereka menganggap bahwa penganut monoteisme yang tidak mengakui kekuatan-kekuatan lain dalam alam semesta berpandangan sempit. Kemudian yang kedua, ajaran tentang manusia. Kehidupan manusia bermula dengan penerimaan tama, yaitu jiwa atau roh. Tama tersebut diterima pada saat kelahiran dan kematian adalah disebabkan oleh berpisahnya tama dari badan manusia. Ruh orang yang masih hidup disebut dengan seirei, yang berarti ruh yang hidup, dan jiwa orang yang sudah meninggal dunia disebut dengan shirei, atau ruh yang mati. Agar ruh orang yang sudah mati ini memperoleh ketentraman, maka sanak keluarga yang ditinggalkannya harus menyelenggarakan upacara-upacara kematian dan upacara-upacara peringatan kematiannya pada masa-masa yang sudah ditentukan. Dalam bahasa Jepang, kata tama tersebut memiliki dua pengertian. Yang pertama, suatu permata yang indah atau suatu batu yang misterius. Dalam arti yang demikian ini, pagar suci yang mengelilingi sebuah jinja atau kuil disebut dengan tamagaki. Batu ajaib yang menambah daya kekuatan hidup disebut dengan ikutama, dan permata ajaib yang dapat mendatangkan keuntungan berlimpah-limpah disebut dengan tarutama. Kemudian yang kedua, ruh atau jiwa, terutama ruh atau jiwa yang suci, baik yang terdapat pada dewa, manusia, tanah, dan lain sebagainya. Dalam pengertian yang kedua ini, ada yang disebut dengan shikon, yang berarti 4 ruh, yaitu ara mitama, yaitu ruh atau spirit yang memiliki kekuasaan yang untuk memerintah. Nigi mitama, yakni ruh yang membawa menuju kepada kesatuan dan keharmonisan. Kushi mitama, yaitu ruh yang menyebabkan terjadinya berbagai macam perbuatan yang misterius. Dan Saki mitama, yaitu ruh atau spirit yang bertugas memberikan rahmat dan karunia. Hubungan antara Tuhan dan manusia seperti hubungan antara orang tua dan anak, atau antara nenek moyang dengan keturunannya.
Maka dengan demikian, manusia adalah putra atau Tuhan, adalah putra Tuhan atau kami. Ungkapan ini memiliki dua macam arti, yaitu pertama, kehidupan manusia berasal dari kami atau Tuhan, sehingga dianggap suci. Kemudian yang kedua, kehidupan sehari-hari adalah pemberian dari kami atau Tuhan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan, salah hilaf mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Imayatul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imayatul Oktaviana. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok saya, yaitu peran agama Shinto terhadap lingkungan. Ajaran agama Shinto bukan hanya sekadar ajaran yang diajarkan pada waktu tertentu saja, tetapi ajaran agama Shinto mempunyai dampak yang besar terhadap masyarakat Jepang itu sendiri. Perlu diketahui bahwasanya banyak negara asing yang memberikan penilaian bahwa Jepang mempunyai sifat yang jujur, bersih, teliti, dan kooperatif. Maka ajaran tersebut atau ajaran agama Shinto bukan hanya sekedar kesadaran masyarakatnya, tetapi sudah menjadi kepribadian dan karakteristik masyarakat Jepang itu sendiri. Karakter orang Jepang seperti ini dapat dikaitkan dengan tradisi dan cara berpikir dalam Shinto. Dalam Shinto, penyucian jiwa dan raga disebut dengan misogi atau heirage, sangat penting dalam kaitannya dengan kami. Pada dasarnya, konsep penyucian ini tidak jauh dengan seperti agama Islam, yaitu dengan cara wudhu. Maka di ajaran agama Shinto ini juga ada yang namanya penyucian. Namun sayangnya ajaran-ajaran ini cenderung hanya menjadi praktik formal ritualistik, namun kehilangan esensi dan substansinya. Dalam ajaran Shinto diajarkan bagaimana kami dapat menyerupai apapun yang ada di alam seperti pohon, sungai, batu, dan lain-lain. Maka tidak heran bahwasanya masyarakat Jepang sangat mencintai lingkungan atau melestarikan alam. Nah, dengan tersebut, oleh sebab itu maka masyarakat Jepang itu mempunyai sifat solidaritas yang tinggi dan mempunyai kebiasaan untuk melestarikan alam dan mencintai alam. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.